Ya, hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan melihat hati. Saudara, saya ambil dari firman Tuhan 1 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu masyarakat Indonesia menunggu calon Kapolri, 5 nama yang muncul itu jadi spekulasi di mana-mana. Siapa ya yang akan dipilih? Masyarakat menanti dengan penuh maksud ingin tahu, dan semua nggak tahu yang mana dipilih dari 5 orang tersebut. Sampai hari Rabu kemarin diumumkan, semua bilang, oh ternyata ini. Saudara, memilih calon Kapolri selalu menjadi hal yang dinanti-nantikan, terutama di angkatan militer, ya, polisi. Dan nggak ada yang tahu, karena itu hak prerogatif dari presiden. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa manusia, pemimpin yang punya hak prerogatif, kita nggak tahu apa syarat yang dia pilih. Bagaimana ketika kita melihat cara Tuhan memilih akan seorang raja di hadapannya? Tiba-tiba kita tahu bahwa ceritanya Saul ditolak oleh Tuhan. Saul bertindak bodoh. Saul tidak tunduk, tidak taat sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Ada 2 kata yang mengejutkan kita. Yang pertama, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi syarat seseorang dipilih Tuhan adalah orang itu berkenan di hati Tuhan. Itu syaratnya. Nah, apa definisi berkenan? Nanti kita akan bahas. Saya akan bukakan apa arti berkenan. Yang kedua, Tuhan katakan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja. Manusia melihat bahwa Daud belum jadi raja. Seremonial yang dinanti. Secara fisik tampil, secara upacara baru jadi raja. Tapi di hadapan Tuhan, sebelum seremonial, kalau Tuhan sudah jatuhkan putusan, saat itu orang itu sudah sah di hadapan Tuhan. Sah menurut manusia, berbeda sah menurut Tuhan. Amin, saudara. Apa yang sah menurut Tuhan, itu sudah sah. Kalau secara hukum ada namanya de facto, ya. Yang mendengar firman Tuhan ada lawyer, ya. Ada namanya de facto, itu hukum jelas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan menyatakan bahwa dia menolak seorang raja yang namanya Saul, tidak mengikuti perintah Tuhan, Tuhan tolak. Tuhan nyatakan bahwa arti berkenan itu adalah orang yang tunduk taat sama Tuhan itu berkenan. Jadi di ayat 1 Samuel pasal 13 ayat 14, Tuhan berkata, Samuel itu adalah nabi Tuhan, beritahu Saul, aku tolak. Kenapa tolak? Dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan berkata, urapi anak Isai. Anak Isai aku pilih. Anak Isai itu seorang yang taat perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, kita tidak tahu
Alkitab tidak memunculkan Daud itu seperti apa kehidupannya sebelum dipilih Tuhan. Betul nggak saudara? Dari mana kita tahu Daud itu mengikuti perintah Tuhan? Nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu setelah Daud diurapi, kehidupan selanjutnya. Tapi ada hal yang luar biasa. Waktu Daud bertemu Raja Saul, Daud memberitahukan cara dia memelihara kambing dombanya. Hanya di situ yang kita tahu. Bagaimana dia berani melawan beruang, berani melawan singa, melepaskan anak domba di mulut beruang, mulut singa. Kita tahu hal itu. Dia orang yang menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang lainnya kita nggak tahu. Jadi ketika Tuhan berkata, berfirman kepada Samuel, aku telah memilih seorang yang berkenan kepadaku. Syarat berkenan yang dimaksud Tuhan itu, arti berkenan adalah mengikuti perintah Tuhan. Saudara, tidak ada yang memerintahkan kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kita berkumpul saat ini, siapa yang perintah? Pak Fukwet Hyok? Enggak. Dalam doa, saya bersyukur bahwa pasti saudara mengingat saya dalam doa. Saudara mendoakan saya bahwa saya ketua dari doa fajar. Tapi ingat saudara yang diajak oleh teman-teman untuk dengar firman Tuhan. Saya mengajak. Saudara diajak juga oleh teman-teman. Saudaraku, saudara bersama-sama hari ini mendengar firman Tuhan, berkumpul memuji, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bukan karena perintah manusia. Siapa yang perintah? Kita masing-masing beda gereja. Betul saudara? Kita masing-masing beda tempat. Kita berbeda dari latar belakang. Ada yang dari full gospel, dari tempat, ada yang dari Bogor, ada dari Pulau Jawa, dari tempat yang jauh, dari luar kota jauh, dari luar Pulau Jawa ada, semuanya. Lalu mengapa kita bersama-sama di tempat ini? Atas dasar apa? Karena kita semua rindu ketika mendengar kata doa. Saya waktu mengajak berdoa, ada satu jawaban yang menyentuh hati saya. Bapak mengajak hal yang rohani. Bapak mengajak hal yang baik. Namanya diajak berdoa. Berarti saya diberkati, saya didoakan. Saya mau didoakan. Saudara, kita mau didoakan, amin. Saya percaya tidak ada orang yang tidak mau didoakan. Semua orang mau didoakan, amin. Ya. Kita didoakan satu persatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita melihat sisi dimensi yang ilahi, hari ini saya mengajak saudara melihat bahwa dimensi manusia, Samuel mempersiapkan tanduk yang berisi minyak urapan untuk pergi mengurapi raja, mengangkat seorang raja yang baru untuk Israel. Tapi Samuel tidak tahu apa-apa. Betul gak saudara? Samuel, saudara, waktu melihat Eliab, Samuel berpikir anak Isai. Waktu lewat namanya Eliab, Samuel berpikir dia. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 berkata, ketika mereka itu masuk, ya, anak-anak Isai masuk, semuanya. Saudara tahu, yang dilihat Samuel yang pertama, Eliab. Dan Samuel berpikir, ayat 13 berkata, lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Itu saudara, saudara lihat saudara, itu yang Samuel sendiri gak tahu Tuhan pilih yang mana. Itu dimensi manusia. Dia berpikir bahwa ini Eliab. Maka hari ini saya mau berkata, kita yang bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita cuma jalanin perintah Tuhan. Kita jalanin diajak berdoa.
Kita nggak tahu doa yang dinaikkan untuk hidup kita hari ini, apa maksud Tuhan untuk kita jalanin ke depannya. Amin saudara. Kita nggak tahu. Kita hanya menjalani perintah bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Mendengarkan firman Tuhan itu kita mau ditanamkan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Kita mau bertumbuh haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita jalan. Tetapi yang kita jalani di dimensi manusia ini, dimensi hari-hari bertemu ini, kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan keputusan dimensi yang di atas. Maksud dimensi yang di atas. Dan saya ajak saudara lihat. Samuel nggak tahu. Dan sampai kapan? Sampai ketika Tuhan berkata kepada dia, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Nah lihat nih. Samuel ini lihat Eliab itu gagah. Dia pernah mengurapi satu raja. Raja yang pertama Israel. Yaitu Saul. Saudara tahu Saul penampilannya gagah. Bahu ke atas dia lebih tinggi saudara. Perkasa. Maka waktu Samuel melihat Eliab. Dia berpikir ini orangnya. Tapi saudara lihat. Samuel pun terjebak dalam pola manusia. Dia pernah mengurapi seorang yang gagah perkasa tinggi. Dia pikir yang akan jadi raja berarti gagah perkasa. Ingat saudara, pelayanan Tuhan tidak memakai pola manusia. Manusia harus berjalan dengan polanya Tuhan. Saudara, pelayanan Samuel berpikir bahwa diurapi, dia dapat perintah Tuhan urapi jadi raja. Berarti saat itu gantikan Saul. Tuhan bilang enggak. Tuhan ternyata siapkan seorang remaja yang bukan langsung jadi raja. Masih lama. Masih akan diproses Tuhan. Dikejar-kejar oleh raja yang lama. Saul. Masih lari dalam gua. Masih pura-pura jadi gila. Masih harus melalui proses yang berat. Samuel gak pernah tahu itu. Hari ini. Kita berhenti sejenak di poin ini, perhatikan. Hidup kita masih di dalam proses Tuhan. Kita belum selesai diproses, saudara. Kita masih menjalani tantangan dan proses dalam kehidupan ini. Dalam hidup kita yang kita jalani hari ini. Amin, saudara. Ya. Kita nggak tahu Tuhan akan bawa kita sampai di titik yang mana. Tapi kita hanya taat, tunduk, jalanin apa yang Tuhan mau. Kita hanya setia. Kita percaya, walaupun kita belum melihat proses Tuhan akan sampai titik yang mana. Tapi rancangan Tuhan, ada rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Daud mengalami proses yang jungkir balik, dikepung, diserang, diintai, mau dibunuh, dimatikan. Rancangan kecelakaan menghampiri hidup Daud bertubi-tubi. Saya mau katakan Daud dikepung oleh maut. Daud dikepung oleh maut berkali-kali. Rancangan kecelakaan berkali-kali dirancangkan. Tapi saya mau bertanya, apakah Daud mati? Enggak. Tapi Daud akhirnya tetap menjadi raja. Jadi begini saudara, kalau Tuhan sudah memilih hidup saudara, Tuhan sudah menetapkan, gak ada yang bisa gagalkan. Kalau Tuhan sudah memilih mengurapi, apapun yang distrategikan, apapun yang terjadi pada dunia, apapun yang terjadi sekitar kita, tidak bisa menggagalkan pilihan Allah atas hidup kita. Amin saudara. Ya. Saudara bisa punya rancangan. Saya mau buka toko, saya mau buka usaha, saya mau bisnis, saya mau lakukan ini, ya, traveling, ya, mimpin tur ke Israel, semuanya. So bisa rancangkan. Tapi sejauh rancangan kita manusia, saya mau berkata, situasi, keadaan, kondisi pandemi bisa bikin itu gagal dan tidak berjalan. Tapi kalau yang Tuhan rancangkan untuk kita, Tuhan siapkan untuk kita. Situasi boleh pandemi, situasi boleh terjadi segala sesuatu. Tetapi kalau yang Tuhan siapkan, gak pernah bisa gagal. Amin saudara. Tuhan siapkan Daud jadi raja.
Situasi yang terjadi, dikepung oleh maut saudara, dikejar. Gak gagal tuh saudara. Tapi coba lihat, Daud pernah menghitung tentara. Daud persiapkan. Waktu dia hitung, gagal saudara, malahan terjadi tulah. Betul gak saudara? Iya. Maka hari ini saya mau berkata, kita belajar daripada seorang Samuel pun, dia melihat bukan yang dilihat Tuhan. Saudara, yang dilihat Samuel, dilihat manusia, itu yang sementara. Yang dilihat Tuhan adalah kekal. Yang dipersiapkan oleh manusia, itu yang kelihatan mata. Yang dipersiapkan Tuhan adalah yang tak kelihatan. Manusia lihat yang kelihatan. Manusia melihat yang terlihat. Tuhan melihat yang tak kelihatan. Sekarang, satu hal yang terakhir. Perhatikan. Waktu di sini firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Saya mau tanya, kita kembali ke pemilihan Kapolri. Kita bisa lihat track record. Saudara kalau lamar, saudara punya karyawan melamar, saudara minta CV. Saudara bisa lihat karirnya, bisa. Pernah kerja di mana, tahun berapa, pernah ikut seminar, saudara punya kantor pengacara, atau saudara sebagai businessman, saudara bisa melihat, minta CV-nya, kurikulum vitae. Saudara minta wawancara, bisa minta kurikulum CV-nya, bisa wawancara, bisa tes kerja, praktek kerja 3 tahun dulu, 3 bulan dulu, silakan. Bisa apapun juga. Tapi saya mau tanya, siapa di tempat ini yang dengar firman Tuhan, yang bisa lihat hati orang? Ada? Gak ada. Gak ada saudara. Saudara punya keahlian tes psikologi, tes tulisan, tes karakter, apapun silakan dijalani. Tapi satu hal, manusia di dunia yang gak bisa dilakukan oleh manusia di dunia, yaitu apa? Melihat hati. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Maka Tuhan adalah spesialis yang bisa melihat hati. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, saya percaya ketika kita berkumpul berdoa, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, kita harus datang dengan satu hal. Bukan karena dilihat orang, bukan karena apapun, tapi karena kita tahu Tuhan sanggup melihat hati kita. Amin saudara. Tuhan yang melihat hati. Maka percayalah, Tuhan yang melihat hati itu hari ini melihat hati saudara datang kepada Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Kita buka, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau bersandar sama Tuhan. Saudara, Daud tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya. Besok hari Senin, ya, kita selanjutnya akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi di rumah yang tidak diketahui oleh Daud ketika dia sedang di padang. Lalu bagaimana koneksi ilahi. Kita akan mendengar, merenungkan tentang koneksi ilahi, pilihan ilahi. Tapi hari ini saya mau berhenti di sini. Saya mau sampaikan, Tuhan melihat hati. Karena itu, mari kita menjadi gembala-gembala keluarga. Kita menjadi pemimpin-pemimpin keluarga. Ajar anak kita baik-baik. Ya, generasi muda kita, pasangan kita. Kita pun gak tahu hati pasangan kita total 100%. Saya mau tanya, adakah kita yang tahu pasangan hidup kita yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun, total 100%? Gak ada. Saudara bisa tahu hati anak Anda. Kemarin satu ibu nangis sama saya cerita, Pak, anak saya menikah sama janda 2 anak. Suami saya meninggal belum sampai 6 bulan. Suami meninggal belum 6 bulan. Anak yang paling besar laki-laki. Ibu ini punya 4 anak. Anak yang paling besar laki-laki. Suaminya meninggal belum 6 bulan. Anak besar laki-laki. Ketemu seorang wanita. Janda 2 anak. Jatuh cinta. Datanglah anaknya ke dia. Mama, saya mau menikah sama perempuan ini. Perempuan ini ada di kota ini. Saya kenal dia. Saya mau menikah. Mamanya bilang, kamu sudah pikir baik-baik belum? Kamu ingat papamu belum 6 bulan meninggal. Kamu juga baru kenal wanita itu. Oh enggak mah, dia baik. Saya cinta sama dia, saya sayang. Mamanya bilang, enggak bisa. Kamu baru kenal. Juga kamu tenangkan hati. Kamu masih muda. Kamu belum pernah pacaran. Baru kenal juga. Langsung dia jawab mamanya. Saya sudah besar mah, saya mau.
Mami bilang, kamu gak dengerin saya. Saya besarkan kamu, saya tahu karakter kamu. Saudara tahu dia jawab apa? Bikin mamanya nangis. Dia jawab mamanya begini, satu kalimat. Maaf, Ma. Mama bisa besarkan badan saya. Mama besarkan saya. Tapi Mama cuma besarkan badan saya. Mama bukan membesarkan hati saya. Mama cuma besarkan badan saya. Tapi hati saya, itu Mama gak bisa ngatur. Itu urusan saya. Mamanya bilang, Pak Fu, saya lari ke dapur, saya nangis habis-habisan, saya udah tahu saya gak sanggup lagi. Pasti saya kalah. Karena kalimat anak ini terlalu kurang ajar. Dia berkata, kamu besarin saya kok. Urusan hati bukan kamu yang besarin, itu urusan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, jangan andalkan kekuatan kita membesarkan anak. Kenapa? Kita nggak tahu, kita nggak pegang. Yang kuasai hati anak, yang bisa lihat hati anak itu Tuhan. Maka harus doakan anak terus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang melihat hati siapa? Tuhan. Karena itu kita minta pertolongan Tuhan. Jangan mengalami kesedihan seperti ibu ini. Tuhanlah yang melihat hati. Tuhan yang melihat hati. Tuhan menolong kita membesarkan keluarga kita, anak kita. Tuhan menolong kita melalui pandemi ini. Tuhan menolong kita melalui COVID ini. Tuhan menolong kita di situasi yang sulit ini. Bila Tuhan menopang kita, apa yang bisa dilihat mata saat ini seperti kegoncangan, ketakutan, kengerian, kita lihat di dimensi manusia. Tapi kita percaya Tuhan yang melihat hati, menguasai segala kondisi yang ada, sanggup menolong kita melalui pandemi ini dan persoalan ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.